Halo anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar lagi IPS bersama Ibu Tia. Nah, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Yang pertama kita akan membahas mengenai nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Nah, anak-anak, dari kehidupan manusia pada masa praaksara, banyak sekali loh nilai-nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, dan nilai-nilai tersebut masih kita gunakan hingga saat ini. Kira-kira apa saja ya? Kalian tahu tidak? Yang pertama ada nilai religius atau kepercayaan. Nah, hayo, siapa yang masih percaya kalau pohon-pohon besar itu ada makhluk gaibnya? Nah, masyarakat pada zaman praaksara itu memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Nah, mereka mempercayai bahwa pohon rimbun yang tinggi dan besar itu memiliki roh-roh atau makhluk gaibnya. Nah, kepercayaan ini hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Yang kedua ada nilai gotong royong. Nah, masyarakat praaksara itu hidupnya secara berkelompok. Mereka itu bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah. Mereka melakukan bersama-sama. Nah, kegiatan gotong royong ini selalu dilakukan sampai dengan zaman saat ini. Nah, yang selanjutnya ada nilai musyawarah. Musyawarah yang kita kenal saat ini itu sudah dilakukan sejak dari zaman masa praaksara. Jadi pada zaman itu biasanya mereka akan memimpin pemimpin yang dianggap paling tua untuk mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh mereka. Selanjutnya ada nilai keadilan nih. Nah, keadilan yang saat ini kita kenal itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Pada masa itu, mereka sudah ada pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya mereka masing-masing. Contohnya, pembedaan tugas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah, hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada tradisi bercocok tanam. Nah, saat ini bercocok tanam udah jadi kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang ya. Contohnya bertani atau kita bisa berkebun juga di halaman rumah kita. Nah, kegiatan bercocok tanam ini itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada zaman praaksara untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, dengan bercocok tanam mereka bisa menghasilkan berbagai bahan makanan yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kehidupannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan alat-alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat-alat lainnya. Selanjutnya ada tradisi bahari atau pelayaran. Nah, kegiatan pelayaran yang kita lakukan pada saat ini itu juga sudah dilakukan pada masa praaksara. Jadi pada zaman dahulu masyarakat berlayar dari pulau ke pulau dengan menggunakan perahu yang sangat sederhana. Nah, perahu yang paling umum dikenal pada waktu itu adalah perahu cardik atau perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Nah, kalau kita melihat dari nilai-nilai yang sudah kita bahas, kita dapat mengetahui bahwa kehidupan masyarakat pada zaman praaksara ini sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju, ya kan? Nah, dengan memiliki kebudayaan dan nilai-nilai tersebut, masyarakat di masa praaksara Indonesia mampu mengadakan hubungan dan menerima pengaruh kebudayaan baru yang datang dari luar tanpa mengorbankan kebudayaannya sendiri. Oke, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Berikut adalah perintahnya. Silakan baca buku halaman 220 sampai 222 pada buku paket yang kalian miliki. Lalu kalian bisa mengerjakan aktivitas individu pada halaman 222. Silakan langsung dikerjakan pada link Google Form yang sudah Ibu Tia berikan di e-learning. Begitu ya. Oke, pelajaran kita cukupkan pada hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dadah!